de eerste bal die ik kreeg, speelde ik hem geloof ik één door de benen en ik speelde er eentje speelde ik uit. Zij zei, jongen, kom terug. Dus ik ging terug. Zij zo heet jij? Zei ik, ja, ik ben Gerald Fabian, dat was hartstikke blij, weet je. Zegt hij, luister, zegt hij, als jij door blijft voetballen en je blijft trainen, dan kan je een hele goede speler worden. De basis heb ik gelegd voordat ik bij Ajax kwam. Ik was gewoon de hele dag bezig met voetbal. 10 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Tôi có một anh bạn người Indonesia, anh ấy là phóng viên của Jakarta Post, là tờ báo tiếng Anh hàng đầu ở Indonesia. Thì anh ấy nói rằng là đa phần dư luận Indonesia là ủng hộ ông Erick Thohir và họ cho rằng đây là một canh bạc rất là lớn. Ông Erick Thohir thì ông ấy có trình bày về câu chuyện là làm thế nào để cho bóng đá Indonesia nhảy bật luôn, đúng kiểu thành sóng của mình luôn trong một cái phiên họp quốc hội và đa số các thành viên quốc hội. Prediksi negara tetangga, Timnas Indonesia dikalahkan Cina. Sepuluh pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Keputusan Gerald van den Burg memanggil 10 pemain naturalisasi tambahan menjadi langkah strategis untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 terus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 1-9 September 2025. Pelatih Gerald van den Burg dalam memperkuat tim rencananya bakal memanggil 10 pemain naturalisasi tambahan. Pemain-pemain tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam meraih tiket menuju Piala Asia U23 2026 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Para pemain diaspora di bawah usia 23 tahun bisa menjadi andalan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini merupakan peluang besar untuk memperkuat Timnas Indonesia U23, mengingat kualitas dari pemain-pemain tersebut. Beberapa nama pemain naturalisasi yang masuk incaran untuk memperkuat skuad Garuda Muda antara lain Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka siap membela Merah Putih meski bermain di luar negeri. Selain itu, PSSI juga membidik sejumlah nama pemain lain guna memperkuat Timnas Indonesia U23. Nama-nama potensial yang bisa memperkaya skuad Timnas Indonesia U23, seperti Danny van den Heuvel, Club Brugge, Kain van Oevelen, FC Volendam, Sepp van der Heijden, Vitesse Arnhem, serta Miliano Jonathans, FC Utrecht. Sementara itu, PSSI optimistis bisa menciptakan generasi pemain muda yang tangguh dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora. Para pemain diaspora ini bukan hanya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23, namun juga menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia senior di masa depan. Kualitas para pemain yang sudah teruji di level Eropa akan memberikan persaingan di setiap lini. Bahkan, Danny van den Heuvel dan Kain van Oevelen menyatakan siap membela Timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Keduanya merupakan penjaga gawang yang telah mengukir prestasi di klub-klub Eropa. Begitu juga dengan Mauro Zijlstra dan Delano van der Heijden, yang bisa menambah daya serang dan kreativitas di lini depan. Gerald van den Burg melihat peluang besar dengan bergabungnya 10 pemain naturalisasi tambahan tersebut. Dengan kekuatan skuad yang semakin solid, Timnas Indonesia U23 berpotensi lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Bahkan, Indonesia tidak hanya berharap lolos dari fase kualifikasi, tetapi juga memiliki peluang mencapai babak akhir. Prediksi negara tetangga, Timnas Indonesia dikalahkan Cina. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di laga kandang pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, anak asuh Patrick Kluivert itu akan bertandang ke markas Jepang. Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin.
Anak asuh Patrick Kluivert hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga, dan 4 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Dengan 2 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi bahkan langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Namun, hal itu bergantung pada hasil pertandingan lain, termasuk laga Australia versus Jepang dan Bahrain versus Arab Saudi yang juga digelar pada 5 Juni 2025. Jika Indonesia mampu menaklukkan Cina dan hasil pertandingan lain menguntungkan, skuad Garuda bisa naik ke posisi 3 dengan 12 poin, membuka jalan menuju laga penentu kontra Jepang 5 hari kemudian. Bagi Cina, pertandingan melawan timnas Indonesia juga partai hidup mati demi asa ke Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan melawan Cina, timnas Indonesia diprediksi tidak akan mampu meraih kemenangan. Salah satu media Vietnam, Giao Dec, seperti dilansir suara.com, Sabtu 10 Mei memprediksi Jai Itzes dan kawan-kawan akan mengalami kekalahan dari Cina. Timnas Indonesia mengalami kekalahan saat melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam tersebut. Prediksi dari media Vietnam itu berdasarkan kondisi internal timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejumlah pemain tidak dapat membela timnas Indonesia saat melawan Cina pada 5 Juni mendatang. 2 nama, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Kevin Dix dan Dean James baru-baru ini mengalami cedera dan diprediksi tidak akan dimainkan oleh Kluivert. Dengan 4 pemain absen, Kluivert akan pusing mencari pengganti karena mereka ialah pemain inti dari 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia, ulas media Vietnam tersebut. Klub Belanda, Go Ahead Eagles menyampaikan kabar baik untuk timnas Indonesia karena Dean James disebut sembuh dari cedera. Melalui saluran Instagram resmi klub, Go Ahead Eagles mewartakan bahwa Dean James sembuh dari cedera. Kabar ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan jasa bek kiri berusia 24 tahun tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Go Ahead Eagles menyebutkan bahwa 2 pemainnya, yaitu Jacob Breum dan Dean James bakal masuk dalam skuad di laga untuk hari Minggu, 11 Mei 2025. Kabar baik dari ruang perawatan. Jacob Breum dan Dean James akan kembali dalam pemilihan pada hari Minggu, tulis keterangan postingan klub Belanda tersebut. Sontak kabar ini disambut gembira oleh netizen Indonesia dan berharap Dean James bisa memperkuat skuad Garuda. Alhamdulillah sudah membaik, sudah sehat Bang Dean James. Semoga bisa gabung secepatnya, tulis S. Selamat datang kembali Dean James, komentar Ando. Terharu Dean James sembuh, seru cu. Sebelumnya Dean James harus menepi dari lapangan hijau akibat cedera yang dideritanya ketika membela Go Ahead Eagles melawan FCC Utrecht pada 6 April 2025. Imbas dari cedera tersebut, bek kiri skuad Garuda harus absen dalam beberapa laga Go Ahead Eagles. Salah satu pertandingan terpenting yang ia lewatkan adalah final Piala KNVB. Meski tanpa Dean James, Go Ahead Eagles berhasil meraih kemenangan lawan AS Alkmaar.